Bukankah sudah kubilang, jangan mendekati gudang ini. Killjoy. Aku Tejo, anak orang kaya yang tinggal di ibu kota. Saat ini, liburan semester telah tiba. Aku dan keluarga berencana menghabiskan liburan di villa omku yang terletak di Pulau Impian. Disinilah awal ceritaku. Kami berangkat menaiki perahu hingga menuju pulau itu. Setelah sampai, kami pun masih harus berjalan kaki. Ya, kira-kira sekitar 2 kilometer dari bibir pantai. Setelah berjalan 2 kilometer, rasanya cukup lelah. Tapi ya terbayarkan dengan pemandangan yang luar biasa. Villa dengan gaya khas Eropa. Aku terpesona akan keindahan villa itu. Aku masuk dan ya segera menaruh barangku. Namun di villa itu aku menemukan sesuatu yang menarik. Sangat beda. Mataku langsung tertuju pada patung kostum Algojo mungkin. Ya, atau apalah itu. Dengan gaya khas Eropanya. Saat mataku terpana akan patung Algojo itu, penjaga villa segera menarikku dan mengantarkanku ke kamarku. Kebetulan kamarku berada di paling belakang dari rumah ini, yang mana ketika aku membuka jendelanya, aku dapat melihat gudang. Ya, gudang cukup tua, cukup kotor dan cukup usang. Ketika aku membalikkan badanku, aku terkaget. Penjaga villa itu menatapku dengan seram dan berkata, "Jangan coba dekati gudang itu." Aku yang tak tahu apa-apa, dia langsung percaya saja. Tapi aku masih sedikit menyimpan keraguan di hatiku. Malam hari pun tiba. Aku mendengar suara cerita lelaki. Tapi siapa? Sontak aku terbangun dan berlari menghampiri penjaga villa. Aku menceritakan apa yang kudengar pada penjaga villa itu. Penjaga villa hanya berkata, "Janganlah engkau mendekati gudang itu, terutama bila kau mendengar suara itu." Cerita lelaki di gudang. Aku yang saat itu ketakutan hanya mengangguk dan segera berlari menuju kamar. Aku terus membaca doa, tiada henti-hentinya, hingga tak terasa aku pun terlelap. Sang fajar pun tiba. Bergegas aku bangun segera menjalankan aktivitasku. Aku bermain bersama keluarga di pantai, berburu, dan menikmati senja di kala sore itu. Jam sudah menunjukkan pukul 6 sore. Sudah saatnya bagiku untuk kembali ke villa. Dan tak lupa, hasil buruanku kubawa juga agar dapat kusantap bersama keluarga. Kami menyantap habis hasil buruan kami. Ya, setelah kenyang, segeralah kami kembali ke kamar masing-masing. Saat aku sudah menyatu dengan keheningan malam di kamarku, kembali lagi aku mendengar cerita-cerita itu. Cerita minta tolong seorang lelaki dari gudang. Aku mengintip gudang dari jendelaku, dan yang kulihat,
terkejut karena aku melihat tangan. Tangan yang melambai-lambai dan menggaruk jendela, seolah minta tolong padaku. Lepaskan aku. Aku yang saat itu kebingungan, bergegas membangunkan keluargaku yang lain. Aku menceritakannya pada mereka, tapi tak ada satupun yang percaya. Oleh karena itu, terbesit keinginan untuk menemui penjaga villa. Namun, saat ku cari, beliau tidak ada. Aku panik memikirkan bagaimana nasib orang itu. Akhirnya, aku nekat. Dengan membawa sebilah kayu, aku menuju gudang. Sesampainya aku di depan gudang, aku ragu. Apakah benar aku harus melangkah maju? Dengan setitik api semangatku, aku mencoba mengintip dari lubang kunci yang ada di pintu. Saat mengintip, sungguh aneh. Gelap. Warna merah yang semakin gelap. Semakin gelap, semakin gelap. Dan mataku juga semakin berat. Tak sadar, ternyata aku tertidur di dalam gudang. Saat aku sudah melihat fajar, aku pun bergegas karena aku ingat hari ini adalah jadwal kepulanganku. Tapi aneh, pintu ini terkunci. Aku hanya bisa melihat dari jendela dan minta tolong. Tapi ada hal yang lebih aneh lagi. Aku melihat diriku yang lain bersama keluargaku. Mereka pulang. Lantas, bagaimana dengan diriku? Siapa dia yang bersama dengan keluargaku? Merasa ada seseorang di belakangku. Dia berbisik. Bukankah sudah kubilang, jangan